8 cara terbodoh untuk kena kanker. Nomor 1, makanan gosong. Kalau kamu emang niat pengen kena kanker, makanan gosong ini salah satu cara paling gampang dan paling nikmat buat mulai. Tiap kali bakar sate, ikan, atau ayam, biarin aja sampai bagian luarnya hitam legam, terus makan duluan bagian yang paling gosong itu. Anggap aja itu bumbu rahasia. Soalnya pas daging dibakar sampai gosong, 2 senyawa berbahaya kebentuk di situ, namanya HCA dan PAH. Dua-duanya udah terbukti lewat penelitian bisa merusak DNA di dalam sel tubuh, dan kerusakan itu yang lama-lama bisa memicu sel tumbuh nggak terkendali. Makin hitam dan makin lama proses bakarnya, makin banyak juga senyawa itu numpuk di permukaan daging. Jadi tinggal ulangi kebiasaan ini setiap minggu, kumpulin bagian gosongnya, dan nikmatin selagi hangat. Sayangnya, cara ini termasuk yang paling lambat di antara semua metode di video ini. Butuh bertahun-tahun makan bagian gosong secara rutin sebelum kerusakan itu benar-benar numpuk, jadi masalah serius. Jadi kalau kamu buru-buru pengen hasil cepat, ini bukan pilihan paling efisien, tapi tetap efektif buat yang sabar. Anggap aja ini metode slow cooking, bukan buat dagingnya, tapi buat sel-sel di dalam tubuh kamu sendiri. Nomor 2, kebakar matahari. Kalau makanan aja belum cukup buat bikin kamu kena kanker, matahari juga ikut nawarin bantuan dan dia standby di luar rumah kamu tiap hari, gratis. Sinar ultraviolet dari matahari nggak cuma bikin kulit kamu perih pas kebakar, tapi juga langsung merusak DNA di dalam sel kulit dan ninggalin mutasi kecil setiap kali itu kejadian. Kalau kamu udah kebakar matahari sampai 5 kali sepanjang hidup, risiko kena kanker kulit langsung naik 2 kali lipat. Caranya gampang, jangan pakai sunscreen, dan keluar rumah pas matahari lagi tepat di atas kepala, sekitar jam 10 pagi sampai jam 4 sore, waktu paparan UV-nya paling tinggi. Kalau mau lebih niat lagi, jangan cuma diem di halaman rumah, naik gunung aja sekalian. Setiap naik 1000 meter, paparan UV-nya makin kuat, karena lapisan atmosfer yang biasanya nyaring sinar itu makin tipis di ketinggian. Jadi cukup bawa ransel, naik gunung, tanpa sunscreen. Udaranya makin tipis, sinarnya makin kuat, dan kulit kamu kena dosis UV yang jauh lebih besar dibanding kalau kamu cuma berjemur di dataran rendah. Yang bikin ini makin efektif, efeknya nggak langsung kelihatan. Nggak ada tanda instan, nggak ada peringatan yang muncul saat itu juga. Kulit kamu cuma diam-diam nyimpen sel-sel yang rusak, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, sampai suatu hari mutasi yang numpuk itu bikin beberapa sel mulai tumbuh tanpa kendali. Nomor 3, wadah styrofoam. Kalau di luar rumah masih kurang niat, dapur kamu sendiri juga siap bantu, dan bahannya udah ada di situ. Wadah styrofoam itu murah dan gampang ditemuin di mana-mana, dari bungkus nasi bungkus sampai wadah mie instan. Banyak orang bahkan udah kebiasaan beli makan siang di kantor pakai wadah ini, terus langsung dipanasin di microwave kantor tanpa mikir 2 kali. Masalahnya muncul justru di titik itu. Styrofoam dibuat dari polistirena, dan begitu kena panas, sedikit demi sedikit senyawa stirena bisa lepas dan berpindah ke makanan yang kamu makan. Senyawa ini udah dikategorikan sebagai kemungkinan penyebab kanker, artinya paparan berulang selama bertahun-tahun dikaitkan sama naiknya risiko kanker. Caranya gampang, panasin semua makanan pakai wadah styrofoam aslinya, tambahin beberapa menit ekstra biar makin maksimal, nggak usah repot mindahin ke piring dulu. Kalau haus, jangan minum air putih biasa dari galon atau keran. Ambil botol air plastik, tapi jangan yang baru dibeli. Biarin dulu kejemur di jok mobil selama 3 hari. Panas bikin plastik lebih cepat terurai, dan zat kayak BPA jadi lebih gampang lepas ke air di dalamnya. BPA ini dikenal sebagai zat yang bisa ganggu keseimbangan hormon tubuh, dan gangguan hormon jangka panjang juga masuk daftar faktor yang dikaitkan sama beberapa jenis kanker. Nggak ada efek yang langsung kerasa dari kebiasaan ini. Semuanya numpuk pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, sampai kerusakan di dalam sel tubuh kamu jadi sesuatu yang lebih serius. Nomor 4, asap rokok orang lain. Kalau nggak sempat masak, tinggal duduk di dekat orang yang lagi ngerokok juga udah cukup membantu. Asap rokok yang dihirup orang lain, atau biasa disebut asap rokok pasif, mengandung ribuan zat kimia, dan puluhan diantaranya udah terbukti bersifat karsinogenik buat manusia. Zat-zat ini nggak cuma nempel di paru-paru perokoknya sendiri, tapi juga terhirup sama siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk yang nggak pernah ngerokok sama sekali. Paparan rutin ke asap rokok orang lain dikaitkan sama naiknya risiko kanker paru-paru dan berbagai penyakit pernapasan lainnya. Caranya gampang banget, tinggal cari ruangan tertutup yang banyak orang merokok di dalamnya, kayak warung kopi atau ruang tunggu yang masih ngebolehin rokok, terus duduk lama-lama di situ. Nggak perlu ngerokok sendiri, cukup jadi penonton yang setia dan pastikan ventilasinya seburuk mungkin. Bagian paling menyedihkan dari metode ini, kamu bahkan nggak dapat kenikmatan apapun dari rokoknya. Perokok aslinya yang menikmati momen itu, sementara kamu cuman kebagian risikonya doang, gratis tanpa perlu beli sebungkus pun, dan tanpa perlu repot-repot belajar cara ngerokok yang benar sama sekali. Nomor 5, atap asbes. Kalau mau naik level dari sekadar duduk-duduk, coba lihat ke atas rumah, karena bahan bangunan juga bisa diandalkan. Asbes itu material yang dulu populer banget buat atap dan plafon karena murah dan tahan panas, dan sampai sekarang masih banyak dipakai di berbagai bangunan lama. Masalahnya, asbes tersusun dari serat-serat mikroskopis yang gampang lepas ke udara begitu materialnya retak, digosok, atau dibongkar. Serat-serat ini kecil banget sampai bisa terhirup masuk jauh ke dalam paru-paru, dan begitu nyangkut di sana, tubuh nggak bisa ngeluarin lagi.
Paparan jangka panjang ke serat asbes dikaitkan langsung sama mesotelioma, sejenis kanker langka yang menyerang lapisan pelindung paru-paru dan juga kanker paru-paru biasa. Caranya, cari bangunan tua yang atapnya masih pakai asbes, terus bantu bongkar atau gosok-gosok materialnya tanpa masker sama sekali, biar serat-seratnya berterbangan bebas ke udara yang kamu hirup. Efeknya nggak instan, malah salah satu yang paling lama di antara semua metode di sini. Biasanya butuh puluhan tahun sejak paparan pertama sebelum mesotelioma benar-benar muncul. Jadi ini investasi jangka sangat panjang buat yang niat banget, tapi hasilnya dijamin nggak akan mengecewakan siapapun yang cukup sabar menunggunya. Nomor 6. Asap las. Kalau bahan bangunan aja belum cukup ekstrem, coba cari bengkel las terdekat dan tarik napas dalam-dalam di situ. Proses pengelasan nggak cuma ngeluarin percikan api dan cahaya terang, tapi juga awan asap logam halus, partikel mangan, kromium, nikel, dan logam lain yang menguap kena panas ekstrem dari busur las. Badan Penelitian Kanker Internasional udah mengklasifikasikan asap las sebagai karsinogen kelas 1 buat manusia, khususnya dikaitkan sama naiknya risiko kanker paru-paru pada tukang las yang kerja tanpa ventilasi atau masker pernapasan yang layak. Partikel-partikel ini kecil banget sampai bisa nembus jauh ke dalam paru-paru, ngelewatin sistem penyaring alami tubuh, dan begitu nyangkut di situ, bisa memicu peradangan kronis yang lama-lama mendorong sel sehat bermutasi jadi sel kanker. Tukang las profesional diwajibkan pakai masker dan kerja di ruangan berventilasi, karena risiko ini udah terbukti secara ilmiah. Caranya, deketin orang yang lagi ngelas, berdiri sedekat mungkin, dan hirup asap metalik itu sebanyak yang kamu bisa. Nggak akan langsung kerasa sakit, dan justru itu masalahnya, karena efeknya baru muncul puluhan tahun kemudian, pas semuanya udah kejadian dan terlambat buat disembuhkan. Nomor 7, cari radiasi nuklir. Kalau asap las tadi masih kurang niat, ini level yang jauh lebih serius. Radiasi pengion nggak cuma merusak DNA dari luar kayak zat kimia biasa, tapi bisa langsung motong untai DNA-nya secara fisik, ngacak instruksi genetik di dalam sel kamu dalam sekejap. Buat dapetin dosis yang beneran signifikan, ada beberapa opsi. Ada danau di bekas wilayah Uni Soviet yang dulu dipakai buat buang limbah nuklir bertahun-tahun, sampai sekarang masih terukur radioaktif, walaupun udah puluhan tahun berlalu. Jadi salah satu danau paling radioaktif di dunia. Ada juga fasilitas tua di Amerika yang dulu dipakai bikin senjata nuklir, sisa kontaminasinya masih ada sampai sekarang, meski fasilitasnya udah lama nggak beroperasi. Kalau kamu pengen versi yang lebih ekstrem, ada zona eksklusi di reruntuhan reaktor Chernobyl, salah satu tempat paling radioaktif di bumi. Dan kalau kamu benar-benar niat, di dalam reaktor itu ada sesuatu yang disebut elephant's foot, gumpalan padat sisa bahan bakar nuklir yang meleleh jadi satu. Berdiri di dekatnya cuma beberapa menit aja udah cukup ngasih dosis radiasi yang mematikan, cukup buat bikin kamu harus dirawat di rumah sakit berhari-hari. Itu pun kalau kamu beruntung masih bisa selamat dari paparan awalnya. Semua lokasi ini nggak sembarangan bisa didatangi, dipagari, diawasi, dan dijauhin sama siapapun yang benar-benar paham apa yang bisa dilakuin radiasi ke tubuh manusia. Nomor 8, tinggalin atmosfer. Kalau semua lokasi berpagar tadi masih kurang ekstrim, ada satu opsi yang bahkan nggak butuh waktu yang lama sama sekali, yaitu langsung ninggalin planet ini. Luar angkasa dipenuhi radiasi berenergi tinggi, dan salah satu sumber terbesarnya adalah sinar kosmik, partikel berkecepatan tinggi yang terus-menerus menghujani bumi dari luar angkasa. Di permukaan bumi, kamu terlindungi dari sebagian besar radiasi itu berkat atmosfer, yang berfungsi kayak filter raksasa, menyerap dan memantulkan balik sebagian besar radiasi sebelum sempat nyampe ke kamu. Begitu keluar dari perlindungan itu, semuanya berubah drastis. Siapapun yang meninggalkan atmosfer bumi tanpa pelindung yang memadai bakal kena radiasi kosmik jauh lebih besar dibanding di permukaan laut. Makanya astronaut punya batas ketat soal berapa lama total mereka boleh berada di luar angkasa sepanjang karir. Kalau itu masih kurang ekstrim, ada opsi lain, mendekat ke lubang hitam. Radiasi di sekitarnya bukan cuma kuat, tapi cukup dahsyat buat ngelucutin DNA sepenuhnya. Jauh lebih cepat dari kemampuan sel manapun buat memperbaiki diri. Meski begitu, opsi ini sedikit curang, karena begitu kamu cukup dekat sama lubang hitam sampai radiasinya berarti, gaya gravitasinya udah lebih dulu mencabik-cabik kamu secara langsung, jauh lebih dramatis dan lebih cepat. Kanker jadi masalah paling kecil di titik itu.